semuanya, teman-teman apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, tema readingan hari ini, simak ya teman-teman semuanya. Aku akan kasih judulnya di belakang aja deh. Ya, yuk kita mulai. Energi seseorang saat ini kepadamu. Energi seseorang saat ini kepadamu. Cross ya. Wow. Tambah satu lagi. Wow, ini bahaya sih. Ada yang lagi ngambek ya. Ada yang lagi ngambek, terus pikirannya kemana-mana. Salah satunya adalah ya kepingin selalu ninggalin kamu. Ini sebenarnya terjadi karena pikirannya dia ya terhadap kamu terlalu curiga, terlalu besar rasa takut diri dia terhadap kisah cinta kalian ini. Kalau aku lihat di cross di sini sebenarnya udah capek sih, udah lelah ya dengan keadaan hubungan kalian. Tapi ini mencoba terus ya supaya ini lama-lama bisa bagus gitu ya, bisa searah, sepemikiran. Tapi lagi-lagi ya dia merasa kamu tidak sejalan dengan apa yang saat ini dia inginkan. Kita lihat apa sih yang dia inginkan. Oke, beberapa belakangan ini mungkin teman-teman sering berkomunikasi dengan dia atau memang ada sedikit konflik dari komunikasinya karena nih permohonan dan permintaannya memang datang dari dia ya, pingin banget ketemu sama kamu, tetapi kondisinya ya lagi-lagi di sini kayaknya nggak bisa kamu laksanain apa yang jadi keinginannya itu. Oke, kenapa ya? Kita lihat. Rupanya di sini aku ngelihatnya dia ini kan udah lama ya jalin hubungan sama kamu. Tapi semakin lama menjalin komunikasi sama kamu, kayak semakin dia itu memanfaatin kamu gitu ya. Jadi bukannya dia ini berkorban gitu atau kasih effort lah ke kamu, tapi di sini malah kamu terus ya yang sering capek gitu ngeladenin dia gitu, terus kayak bersusah payah lah di hubungan ini tuh cuman kamu yang paling banyak kerja kerasnya. Dan di sini sekarang ini kamu kayak udah nggak mau, bukan lelah ya, tapi kayak udah nggak mau gitu, cuman pingin lihat aja seberapa besar usaha dia buat ngedatengin kamu di saat kamu kayak nolak buat jumpa dengan dia. Butik ya. Aku rasa kamu bukan orang tipe yang pelit ya, bukan tipe orang yang perhitungan. Di sini kamu cuma pengen tahu aja gitu. Jelasnya kamu juga nggak kepingin apa yang dia miliki kamu dapetin, enggak. Kamu nggak punya pemikiran ke sana. Tapi cuma pengen tahu gitu loh, kok sejauh ini perjalanan dia nggak ada sih gitu ya tanda-tanda memberikan sesuatu yang ya intinya sebagai tanda cinta lah gitu ya. Bukannya kamu perhitungan, tapi kamu pengen tahu gitu loh ya. Di sini kamu juga aku lihat orang yang memiliki pangkat atau memang materi kamu tinggi, baik, bagus dari yang dia miliki saat ini. Aku rasa seperti itu. Ya, dan nggak butuh sih sebenarnya dari dia tuh apa gitu ya, uang atau ya, tapi sebagai seorang pasangan gitu
Bahagialah walaupun itu jumlahnya kecil atau dalam bentuk yang sederhana. Ya, hadiah yang dia berikan itu akan berarti buat hubungan ini, terutama pada perasaan kamu. Kamu merasa seperti diterima, seperti divalidasi, seperti diinginkan gitu ya di dalam kehidupannya dia. Kan seseorang yang mencintai sudah pasti dong, walaupun kamu kaya raya, memiliki segalanya gitu. Tapi yang namanya orang sayang pasti akan memberikan selalu yang terbaik, apalagi dia ini misalkan adalah sosok seorang pasangan laki-lakinya. Sudah pasti ya gitu loh. Tidak akan meminta apa yang dimiliki seorang perempuannya gitu. Pasti dia akan selalu berusaha memberikan yang terbaik hasil dari keringatnya, dari usahanya dia untuk diberikan sebagai tanda cinta. Meskipun kaya raya gitu ya. Karena perempuan ataupun orang yang mencintai itu nggak akan lihat seberapa besar atau kecilnya, kecuali memang kalau ada gosip, omongan dari dalam hubungan kalian, misalkan keluarga, pertemanan, itu kan akan jadi kompor meleduk ya, yang bisa aja membatasi perasaannya kamu ke dia atau dia ke kamu ya, atas pemikiran, atas juga pandangan orang-orang dekatnya ya terhadap tingkat penghasilanmu, ataupun apa ya, kayak status sosialmu. Karena kan banyak gosip-gosip yang beredar di luar gitu, yang beginilah, yang begitulah ya, udah pasti kalau dirinya dia jauh lebih tinggi derajatnya dari kamu. Tapi jelas beda kalau kamu yang punya derajat lebih tinggi dari dia. Kamu akan seperti mati-matian membela ya, membersihkan nama baiknya dari para netizen yang ikut campur. Tapi belum tentu dengan diri dia. Itu udah benar. Pemikiranmu benar sekali sih seperti itu ya. Dan aku rasa di sini diri dia tuh terlalu fokus dia di hidupnya sendiri gitu loh ya. Dia menginginkan kamu sebagai pasangannya, tapi dia terlalu fokus kepada dirinya sendiri gitu. Oh enggak kok Nyimas, dia ngasih ini ngasih itu, dia baik banget kok gitu. Iya, tapi dia tidak memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling dia, yang dekat sama dia. Dia mempengaruhi banyak loh. Ya mungkin nggak di depan dia, tapi kamu sadar nggak kalau kamu sering dibanding-bandingkan ya dengan orang yang pernah bersama dengan dia, atau mungkin orang yang eh, suka sama dia ya oleh orang-orang terdekatnya. Mungkin kamu akan merasakan kepanasan atas ucapan ya. Sebenarnya nggak mau nyindir, cuman nggak sengaja ngobrol mungkin di sini karena kamu punya karakter yang kuat di sini ya, karakter yang mungkin orang-orang mengatakan kamu nggak bakal mudah cemburuan, kamu nggak bakalan baperan. Tapi tetap sebagai seorang yang mencintai ya ada rasa cemburu, tapi orang-orang yang dekatnya dia tuh nggak ngerasa itu akan mengancam hubungan kalian, akan memberikan batasan di hubungan kalian. Lama-lama infil dong kamu kan di hadapan yang dekat-dekat dengan dia, dan ngerasa iya apa sih gitu ya, maunya apa gitu. Tapi kalau kamunya di sini punya banyak materi, justru kamu selalu terlihat sederhana ya, benar-benar menyembunyikan apa yang kamu miliki. Tapi juga di sini kamu tidak pernah menonjolkan sisi kelebihan kamu, entah pakaian atau apa, tapi dari raut wajahmu, dari caramu bicara, makan, berjalan, itu udah ngeliatin kalau kamu tuh orang yang memang bukan sembarangan, orang berkelas gitu ya. Tapi kamu sembunyikan semua itu karena mungkin juga kamu lihat sisi dari situasi energi yang kamu rasain di sekeliling kamu ini ada yang gak balance ya, kurang mendukung kamu gitu dengan dia. Tapi sih kamu juga nggak terlalu peduli ya, yang kamu pegang adalah dianya, orang yang sayang sama kamunya ini. Dan dia di sini kayak ngerasa
fokusin di diri dia, bagusnya pengennya di dia dulu, nanti kamu belakang atau kamu bisa ngikutin, dan pemikiran dia tuh kayak gitu, ya. Jadi kamu tuh bakal ngikutin apa yang jadi stylenya dia, jadi dia nggak perlu banyak ngomong atau memberikan sesuatu yang jadi kebahagiaan kamu, nggak, pasti kamu akan beli dengan seleranya kamu, dengan yang kamu punya gitu, dengan uang yang kamu punya, atau apa ya, kayak kemampuan yang kamu miliki kamu bisa dapetin gitu, nggak usah dari dia. Dan itu yang jadi pemikirannya dia, sehingga dianya kayak udah biasa gitu, padahal kamu kepingin, ya, di sini kepingin dikasih yang apa yang menjadi keinginan kamu, hadiah lah, seperti rasa sayangnya dia, bukti cinta kasihnya dia. Jadi pemikiran dia dan kamu benar-benar berbeda, ya. Di sini mungkin dia ngerasa kamu bakal ngikutin dia terus, dan mulai sekarang, mulai kesini dia ngerasain kok teman-teman energinya dia saat ini. Kamu sekarang udah nggak sepemikiran lagi, nggak sejalan lagi sama dia gitu. Sering mungkin ada adu argumentasi, atau mungkin juga selalu nyindir-nyindir yang bikin dia marah, padahal enggak ya, cuman kalau kamu nggak bisa memberi, ya kenapa nggak dari ucapan. Jadi ucapannya dia ke kamu seperti apa, ya, yang menandakan bahwa dia memang tidak ingin kamu tersakiti. Tapi ini enggak, ya kan. Makanya kamu seperti di sini memalingkanlah wajah kamu, dan mulai tidak banyak mendengarkan omongan dari dia, mulai nggak peduli gitu. Nah ini dia yang membuat dia bilang, udah nggak sepemikiran nih, pasti ada sesuatu. Jadi dia menyangkanya ada sesuatu di belakang dia, sehingga di sini banyak kejadian setiap komunikasi salah paham terus gitu, ya, keributan. Dan nanti akan seperti apa jadinya ke depan? Dari kamu mungkin energinya kayak kuat untuk putus, ya, tapi kalau dia sendiri di sini mencoba untuk terus menjalani hubungan ini, dengan mungkin dia akan berusaha untuk memperbaiki gitu. Tapi kalau dari kamu sendiri kayak udah enggak lah, apa sih lu gitu ya, mungkin kamu juga bisa dapetin bahagia sendiri. Malas juga gitu ya kalau terus-terusan kayak nunggu dari dia. Udah nggak mau sebenarnya kamu juga, tapi karena di sini mungkin usia, ya, mungkin juga memang kendalanya kamu lagi nggak fokus buat cari yang baru atau apa, kamu kayak ngejalanin aja ini seperti apa adanya, ya. Dan aku lihat di sini ini energi kamu ya guys, ya. Aku rasa kamu juga tipe orang yang punya nafsunya tinggi, ya. Di sini boleh jadi aku sebutin kamu punya apa ya, kayak mungkin dia nggak bisa memenuhi keinginan kamu itu. Kalau aku lihat ya di sini, ya, selain dia tidak bisa memuji kamu di depan orang-orang yang dia yang dekat dengan dia, misalkan keluarga, teman, ya, kurang memuji kamu, ya, di sini akan merubah pemikiran kamu dan perasaan kamu sedikit demi sedikit tuh akan berubah kepada dia. Terus dia tidak pernah memperhatikan kamu dalam seperti kayak, ya, diberikan apresiasi lah, hadiah kayak apa, dia enggak. Itu akan mengurangi. Jadi hati kamu tuh sama dia tuh kayak udah mati aja gitu. Bahkan dalam hubungan seks aja kamu udah nggak punya minat ya dengan dia, mati. Ini keinginan kamu, energi kamu ya pengen pergi aja dari dia. Udah kayak dibaik-baikin juga selama ini kamu kepada dia karena mau cari jalan aja gitu, mau cari jalan terbaik, tapi bukan pingin memperbaiki hubungan. Kamu sudah mengetahui, walaupun kamu di sini berusaha memperbaiki, kamu udah ngerti situasi keluarganya kayak gimana, ya, diri dia seperti apa. Di sini emang kamu yang terlalu banyak lelah gitu, selalu apa ya, selalu melindungi diri kamu dari pandangan orang merendahkan kamu. Jadi kamu selalu meninggi-ninggikan dia gitu, bahwa kamu tuh disayang, dimanja gitu, padahal kenyataannya kurang.
Dan kamu di sini sudah banyak mengetahui ya kekurangan, kelebihan, dan apa yang paling banyak kamu dapatkan dalam hubungan kamu dengan dia, kamu juga udah ngerasain, udah tahu. Jadi nggak terlalu ambisius untuk memperbaiki hubungan ini. Bahkan memang keinginannya udahan aja sih, selesai gitu ya. Tetapi mungkin karena hatimu baik ya, kamu juga di sini aku lihat pemaaf dan udah nggak ada energi buat bertengkar. Jadi membiarkan aja gitu. Gimana semesta aja lagi mau berbuat apa, tapi di sini kamu udah paham nih ya, udah paham nih kedepannya akan gimana kalau diterusin, kalau mundur seperti apa, udah ngerti. Jadi kamu sekarang ini baik-baikin komunikasi, ngelayanin apa mungkin kalau dia lagi butuh atau apa ya. Jadi udah nggak mentingin keuntungan kamu di sini, cuman pingin ada jalan buat kamu untuk jalan terbaik aja gitu ya. Karena kamu disatu-satuin, dipaksa-paksain, maksud aku dipaksa-paksain untuk apa ya, untuk sejalan searah sama dia gitu. Demi apa ya? Buat ngedapetin kedamaian. Yang kamu cari sebenarnya bukan lagi cintanya dia, perhatiannya dia saat ini, tapi ketenangan dalam batin kamu. Di sini kamu seperti kayak rasa sakit itu bener-bener sakit yang bikin hati kamu jadi mati, udah nggak peduli lagi dengan keadaan dia ya. Kamu lebih kayak mau ngurus diri kamu. Ya, aku rasa memang di sini kamu sudah komitmen untuk merubah diri kamu menjadi lebih baik lagi dari hari kemarin. Bukan karena ingin memperbaiki hubungan ini ya, tapi kalau aku lihat secara energi memang kayak kamu tuh mau fokus bagusin dari ujung rambutmu sampai ujung kaki. Ini bukan mempercantik ya, tapi akan merubah sesuatu, mungkin itu pandangan kamu, cara berpikir kamu, sehingga kamu akan dinilai berharga oleh orang-orang di sekitarnya dia ataupun yang deket sama kamu ya. Kamu tidak lagi mengejar dia, tapi akan banyak orang yang mengejar kamu karena perubahan ini. Secara energi ya yang ketangkep, kamu tuh udah oke, aku jalanin sekarang ini, nggak mau slow juga, maksudnya walaupun ini mengikuti arahnya air, gimana nanti aja atau gimana nanti, gimana Tuhan, tapi kamu pun melakukan perubahan pada diri kamu, terutama pada kesehatan kamu. Kamu lebih aware gitu untuk selalu jaga kesehatan dulu gitu ya, atau apa. Jadi kayak lebih respect lah ke diri sendiri, banyak berterima kasih gitu ya. Di sini kamu jadinya energi kamu tuh ke dia baik terus, karena kamu di sininya memperhatikan diri kamu, kayak ngebagiin diri kamu, udah nggak ngemusingin lagi kepingin ini kepingin itu dari dia, udah nggak mau kayak gitu ya. Kamu bertahan dengan dia itu bukan karena ABCD ya, tapi lebih kepada di sini kamu masih belum ngerti ya, gimana nih jalan apa sih yang aku harus ambil gitu. Sedangkan emang orang ini nggak bisa dilepasin gitu loh, ngejar terus. Kamu kan jadi serba salah ya. Nggak ada jalan gitu, nggak ada dukungan kamu berpisah dari orang ini. Nggak ada sekali orang yang orang nganggapnya kamu bahagia kok, karena penampilan kamu sih di sini yang terlalu menutupi kekurangan. Bahkan kalaupun itu keluar kekurangan itu ke publik, mereka tuh nganggap biasa gitu. Namanya dalam hubungan pasti ada hal yang kurang nyaman, yang berbau-bau nggak enak ya, tapi orang lain ya cepat berlalu lah cerita jelek-jelek tentang kamu dan dia. Bahkan keluarganya aja kayak udah biasa gitu, karena saking sering berantemnya gitu, udah biasa. Ntar juga balikan lagi, ntar juga baikan lagi. Kalau di sini ada tri, artinya adalah kekuatanmu ini di sini paling besar di dalam hubungan ini. Mungkin kalau kamu pergi dari dia, dia akan runtuh sih kalau aku lihat ya. Mungkin dia akan lebih merasakan kesakitan yang teramat sangat sakit, lebih dari kamu rasakan. Ini energinya kamu ya dengan energinya dia. Kalau energi dia bilang kamu sekarang tuh udah nggak searah lagi sama dia nih, udah banyak ya mungkin pertentangan kamu udah terlihat nih gitu ya. Dan kamu udah ungkapin apa sih yang kamu pengen dari dia, udah ungkapin semua. Dan mungkin juga banyak orang yang tahu ya, nggak cuman dia doang, tapi mungkin sahabat kamu gitu, orang dekatnya dia udah ngerti.
Dan di sini sisinya kamu udah males konflik sama dia, jadi diem-dieman sekarang. Ya berjalan apa adanya aja gitu ya. Dan aku rasa mungkin kamu kayak kesulitan untuk menyalurkan energimu yang ini nih ya. Libidomu terlalu tinggi, jadi sulit juga karena udah nggak punya keinginan bersama dengan dia ya. Bener apa enggak? Seseorang ini bagaimana perasaannya kepada kamu ya, kita lihat lagi. Seseorang ini bagaimana perasaannya kepada kamu. The Star ya. Ada harapan dia belakangan ini, mungkin dia banyak merenung ya, karena di sini sih dia nemuinnya kamu udah mulai beda soalnya. Udah kerasa sama dia perubahan-perubahan sikap kamu ya. Mungkin tadinya kamu yang segitu pendiam jadi galak, tiba-tiba galak jadi pendiam lagi. Dia udah tahu kenapa ya. Dia mencoba untuk memanifestasikan semuanya gitu di dalam doanya, dan dia melakukannya sekarang, mencoba untuk kedepannya ini akan ramah sama kamu, perhatian sama kamu ya. Aku lihat di sini gitu, dia akan lebih kayak aware lah ke kamu. Seven of Wands tuh, dia akan berusaha memperbaiki dan mempertahankan hubungan ini, mempertahankan hubungan kalian. Dia nggak akan melepasin kamu ya. Udah ngerasa lah kamu ini banyak memberikan keuntungan buat dia, jadi dia nggak mau dengan mudah ngeluarin kamu. Mungkin dia juga berpikir ya, mungkin ini adalah ujian hidupnya dia atau peringatan buat dia ya. Banyak mungkin kejadian-kejadian yang saat ini sedang dia alami, terutama konflik-konflik di dalam bisnisnya atau pekerjaannya dia. Dia mulai berpikir ada yang tidak baikkah dalam diri dia terhadap siapa gitu. Ini ya teman-teman, jadi kedepannya nanti tuh dia dapat peringatan atau ada istilahnya ya, mungkin leluhurnya ada memberitahu, membimbing, Tuhannya membimbing dia bahwa selama ini ada orang yang sudah berjasa banget dalam hidup kamu gitu ya, dalam hidupnya dia gitu ya, yaitu kamu sudah banyak mengorbankan segalanya ya. Jadi dia tuh lagi diingatkan gitu, lagi diberikan sesuatu petunjuk ya, mulai sadar sedikit-sedikit dia akan Nine of Wands ya, memperbaiki. Dan dia mungkin di sini kayak apa ya, kayak takluk lah intinya. Gini, dia nyerah, dia nggak akan lagi emosional, dia nggak akan lagi mendebat tentang apapun, karena dia sendiri sadar selama ini dia nggak pernah memberikan apapun, selama ini dia nggak pernah ya mungkin berbuat yang menyenangkan kamu. Jadi di sini dia akan mempertahankan hubungan ini yang sebenarnya hubungan ini pengennya udahan sih kamu gitu ya, tapi dia di sini ngelihat kamu tuh nggak akan apa ya namanya, nggak akan bisa ngedapetin kamu lagi gitu loh. Dia baru sadar gitu kelebihan-kelebihan kamu ini nggak akan, semua itu yang terjadi di luar sana, bahkan mungkin ucapan orang-orang yang mungkin sampai kepada telinganya dia gitu, membuat dia tuh kayak tersadar bahwa kamu tuh istimewa, patut untuk dilindungi, patut untuk dicintai. Bahkan mungkin kalau dia mencari-cari yang lain pun nggak akan dapetin yang kayak kamu gitu ya. Kesalahan memang di awal dari dia, dan dia mulai menyadari pada saat dia mulai berada di persimpangan dengan kamu. Di sini dia kebingungan ya, karena mungkin dia juga sudah melihat apa yang sudah kamu lakukan di belakang dia. Dia sudah ngerti ya, mungkin ini adalah perlawanan kamu terhadap dia untuk segera mengakhiri hubungan, tapi di situ dia sadar ya untuk mempertahankan kamu. Dilihat dari lamanya kalian menjalin hubungan, mungkin juga usia, dan mungkin juga materi yang sudah dikumpulkan, rasanya dia mulai terpikir nih, eman gitu loh, nggak boleh berpisah gitu. Jadi dia ngalah di sini. The Star memanifestasikan kebaikan-kebaikan buat kamu ya, supaya hubungan ini jadi jauh bisa rapi lagi lah gitu. Kalau emang udah berantakan, dia pengen membenahi satu persatu, dari mananya nih perhatian, apa yang mananya nih gitu. Dia mulai ingin perhatian sama kamu dan berusaha. Seven of Wands, dia akan berusaha untuk
menyederhanakan pemikiran dia. Mungkin tadi awalnya dia sering meminta kesempurnaan ya, dan sekarang dia mau menyederhanakan dan mau nyamain lah bagaimana cara pikirnya sama kamu. Dia mulai sadar, mungkin peringatan buat dia gitu ya. Dia terlalu bablas, terlalu keasikan, mungkin terlalu sombong. Dia ngalamin hal-hal yang gak enak teman-teman. Kalau sempat berpisah ya di sini ya, kalau memang kalian sempat berpisah, dia ngalamin kayak hampa gitu, kayak kebodohan dia tuh kelihatan saat berpisah dengan kamu. Dan di sini dia mau kembali untuk mempertahankan hubungan dengan kamu. Knight of Swords tuh, keinginannya menggebu-gebu dan dia akan berperang ya. Berperang di sini adalah akan memperjuangkan kamu, memperjuangkan cinta ini, nggak mau dia ngelepas. Kalaupun kalian saat ini berpisah atau jelek, dia akan memperjuangkannya sebisa mungkin. Dia akan menuruti apa nih ya, di mana nih, apa yang harus diperbaiki oleh sikapnya dia akan seperti itu ke kamu ya. Karena dia, sekali lagi teman-teman ya, bersabar karena apa? Dia mencintai kamu gitu. Mungkin selama ini dia terlalu galak atau selama ini selalu ngatur kepada kamu, seorang yang lemah lembut, perhatian. Atau kebalikannya, mungkin selama ini kamu sering marah-marahin ke dia tapi dia nggak ngerti di mana gitu loh, keinginan kamu yang mana nih yang belum terpenuhi. Kenapa kamu marah-marah, apa penyebabnya, ini belum ngerti nih. Di sini dia udah mulai sabar, mulai buat menyatukan pikirannya dengan kamu ya. Jadi perjalanan bisnis dia mungkin ada goyang, mungkin pekerjaannya ada masalah, dia mulai kayak terkoneksi dengan kamu dengan baik dan mulai merasakan apa yang harus dia perbaiki saat ini. Six of Wands, apa yang harus aku perjuangkan saat ini, apa yang harus aku pertahankan saat ini, dan ini yang harus aku menangkan saat ini. Jadi seperti itu ya keinginannya dia saat ini. Kalau memang di bottom of the deck-nya di sini adalah energinya dia sangat peduli dengan kamu nih. Kamu ini madepnya ke sana ya, berpaling, tapi dia mencoba untuk menyatukan pemikiran dengan kamu ya. Di sini kan udah ada perbedaan pemikiran, nggak sejalan. Di sini dia mencoba. Di sini mungkin kamu lebih dewasa cara pemikirannya, ya, pergerakan kamu. Dia di sini mulai menuruti, mengikuti jalannya kamu. Oke? Mungkin dia belum paham tentang kehidupan apa yang sudah kamu lewati, belum paham apa penderitaan yang kamu dalam hati rasakan. Di sini dia mulai ingin melihat semuanya dari kesalahan-kesalahan dia, dari masalah-masalah yang sedang dia alami. Dia terbentuk hatinya untuk sadar, ingin melakukan sesuatu yang terbaik buat kamu, ya. Mau berjuang. Jadi di sini artinya di ke depan nanti dia akan memperjuangkan kamu. Memperjuangkan cinta ini supaya tidak putus atau tidak bercerai dari kamu. Ya, dia akan bertahan. Energi kamu juga akan bertahan di sini. Karena apa? Karena orang-orang dan juga kamu menunggu semesta yang memberikan jawaban harus seperti apa gitu. Jadi selama mempertahankan itu, kamu di sini banyak perubahan, jadi diem. Diem ini bukan pendiam ya, tapi lebih kayak pemikir, mana nih yang kurang, mana nih yang salah, dibenerin gitu ya, dirapihin. Tidak lagi berkoar-koar ke publik ya, membuka aib, membuka kejelekan. Kamu lebih kayak keep buat sendiri ya. Jadi orang-orang ngeliat kamu tambah bagus, tambah tidak bisa orang nyepelein kamu. Mau kamu direndahin kayak atau pasangan kamu direndahin, kamu lewat kamu dulu gitunya, orang-orang melihatnya. Kalau kamunya baik, keadaan sehat, penampilan oke, berarti pasanganmu oke. Tapi kalau kamunya seperti hancur, banyak kesedihan, kan udah tahu dong kamu diapain nih sama pasanganmu. Jadi kamu di sini ngejaga diri kamu supaya kamu tuh tidak direndahkan oleh orang-orang. Bukan untuk mendapatkan perhatian pasanganmu lagi, tapi kamu tuh mengambil alih pandangan orang lain kepada kamu. Karena nomor satu banget yang kamu jaga adalah harga diri kamu ya. Penilaian orang-orang bukan karena pengen dipuja, tapi tidak diizinkan oleh kamu siapapun merendahkan kamu ya. Dehiropen, kamu banyak berpikir, nggak boleh nih, orang tuaku udah banyak ngurus ya, orang tuamu sudah banyak mengatur hidupmu sedemikian rupa sehingga kamu menjadi orang yang seperti sekarang. Nggak boleh nih orang lain nyakitin, bahkan ya mencibir kamu
sedikit saja gitu bicara tentang kekurangan kamu. Ya meskipun itu akan kamu maafkan dia tapi merasa tidak boleh dia atau siapapun ya menilai kurang kamu, bukan karena egois ya di sini, karena mungkin perjuangan yang sudah kamu lakukan terhadap hubungan ini sehingga kamu di sini menuntut kepada semesta untuk menjaga diri kamu. Menjaga diri kamu itu diharga diri, bukan dikasih lagi nih pasangan yang baru, bukan. Jadi jaga diri, harga dirinya kamu itu, kesehatan kamu itu adalah harga diri kamu gitu loh. Kalau kamu sakit, kalau kamu mungkin terlihat loyo, orang-orang kan berpikiran negatif, makanya di sini kamu nggak mau begitu ya. Harga diri banget gitu buat kamu. Penampilan mungkin nggak terlalu kamu pikirin, tapi kesehatan nomor satu saat ini. Kamu pingin orang lihat kamu tuh sehat, auranya cerah, terus mungkin badan berbody gitu ya, apa namanya, ada ya istilahnya ada isinya gitu, jadi kelihatan wajahnya bercahaya kan. Kadang-kadang orang-orang tuh zaman sekarang tuh kebanyakan melihatnya mungkin dari penampilan, bukan dari penampilan, tapi dari tubuh kamu gendut apa kurus apa gimana, sehat apa enggak, itu yang dilihat pertama kali ya. Dari kemana-mana baru akan selaras, cara berpakaian akan selaras kalau kamunya sehat. Di sini harga diri banget kamu ya. Kamu nggak nuntut kekayaan sih, tapi lebih ke tolong jaga, lindungi harga diri yang selama ini mungkin kamu sudah bangun ya. Kamu udah nggak peduli lagi orang lain mau ngomong apa tentang kamu ya. Kamu udah nggak mau ya, buat apa sih gitu, bukan masalah buat kamu ya. Karena aku lihat di sini perjalanan kehidupan kamu yang membuat diri kamu tuh banyak berubah, well of fortune, sehingga kamu tuh berada pada titik yang ya udah enak lah ya, udah awakening kayaknya kamu nih, sudah aman, nyaman, pasrah, tapi bukan malas, bukan menunggu diberi, tapi ya kamu harus usaha. Kalaupun masalah datang ya memang setiap manusia punya masalah, jadi kamu udah nerima gitu, udah nggak pusing lagi dengan masalah itu. Setiap ada masalah ya keluar, bisa jalan, bisa terlewati, nggak terlalu pusing, terus berputar. Makanya selama ini, belakangan ini banyak kemudahan-kemudahan dari kesedihan yang kamu rasain tuh mudah hilang, mudah berlalu. Ya memang kamu kesepian aja, secara hati kamu bener-bener kosong, kesepian. Yang aku rasa seperti itu ya. Dan King of Pentacles, tapi kamu semakin tua akan semakin kaya ya. Semakin tua kamu akan semakin kaya. Kita lihat lagi untuk energi dia ke depan. Ini energi kamu ya. Kalau untuk energi dia ke depan, dia akan memperjuangkan hubungan ini ya, sampai benar-benar berhasil menaklukkan kamu, sampai benar-benar berhasil ngejaga kamu untuk tidak pergi kemanapun ya. Perasaannya memang di sini kita belum nemuin the lovers ya, atau as of apa namanya, as of cups-nya ya. Ini udah cinta dewasa, jadi yang dilihat bukan lagi eman karena rasa sayang dan jatuh cinta, tapi lebih ke hubungan biologis ya. Lebih ke kekayaan gitu. Dan perjuangannya kamu di dalam hubungan udah terlalu amat panjang, jadi eman kalau berakhir karena hal-hal yang ya pandangan orang mungkin kurang mendukung kamu ya. Itu yang bikin kamu agak sedikit berbeda pandangan dengan dia. Pada akhirnya berkurang perasaan cinta kamu sama dia. Ya memang bener sih kata orang gitu ya, tapi kamu sendiri nggak ngerasain kebahagiaan, nggak ngerasain kesenangan. Tapi orang-orang mungkin bilangnya dia baik, dia ya number one lah gitu, tapi di kamu nggak ngedapetin itu semua. Jadi rasanya kayak ya sudah terbiasa dipuji mungkin dianya ya, kamunya yang selalu dapet hal yang nggak enaknya gitu. Tapi kamu di sini kayak udah easy going aja ya. Walaupun sebenarnya kamu tuh bener-bener capek gitu nanganin dia, nanganin orang-orang juga yang ikut-ikutan. Ya nggak tahu ya, tapi energinya kamu tuh selalu diperhatiin orang banyak gitu. Ya selalu dapet apa ya, kayak ada aja orang yang harusnya kamu tuh hidupnya perfect gitu. Padahal kamu tuh udah baik, udah enak gitu ya. Tapi
kok kayak kurang di mata orang ya. Saat ini kamu udah nggak pingin lagi ke sana, berpikirnya udah capek, kayak lebih ngontrol emosi, ngontrol diri kamu, lebih mentingin kesehatan lah gitu. Jadi nanti dari sini aku ngerasa dari kartu-kartu yang udah keluar tadi ya, kamu ngalamin kestabilan yang cukup hebat gitu, sehingga banyak orang-orang yang juga sulit buat menjatuhkan kamu ya. Bahkan pasanganmu yang saat ini menjauh atau sedang jauh pun ini akan datang berjuang untuk ngedapetin kamu ya. Walaupun di sini pertahanan kamu kuat untuk males buat nanggepin, tapi ya akan lihatlah kamu bagaimana perjuangan dia ngedapetin kamu lagi. Mungkin kamu akan ketawa liatnya ya, kemarin kemana aja gitu. Dan karena mungkin kamu juga orangnya baik di sini, kayak ya udahlah ya mau gimana lagi gitu. Kamu udah nggak selera sebetulnya, bukan karena usia ya, tapi kayak pandangan kamu tuh memang berbeda dari orang kebanyakan, bukan lagi tentang cinta ya, kayak em, udah nyaman sebetulnya dengan orang ini kamu tuh, dan dia juga sama. Jadi mau berpisah kamu juga nggak masalah, mau bersatu lagi juga kamu nggak, ya seneng gitu, walaupun nggak terlalu ambisi gitu ya. Ya paham kan teman-teman maksud dari kartunya ya, kayak gitu. Dia berjuang buat, ya mau kemana lagi sih gitu ya, dia udah nggak ada pilihan. Cuman kamu tempat dia yang aku lihat mungkin dia sudah banyak berjumpa dengan beberapa manusia manusia. Jadi dia udah tahu kualitasnya dibandingkan dengan mereka, ya kamu ini nomor satu tiada tanding. Makanya dia akan kembali ke kamu. Walau apapun caranya ya, dia akan memperjuangkan kamu. Lebih kepada apa sih pasangan kamu ini melihat kamu? Aku dapat kartu Fake of Pentacles, lebih ke karir ya. Kamu punya masa depan gitu ya, punya pemikiran yang hebat, dewasa, terus berpendidikan. Mungkin kamu bukan dari kalangan orang berada, tapi kamu mampu memposisikan kamu di hadapan eh, halayak ya, jadi orang yang terhormat gitu. Orang banyak menghormati kamu, menghargai kamu. Mungkin kamu di sini punya kelebihan. Pack of Pentacles ini pakai warna hijau ya, di atasnya ada sinar bulu-bulu. Mungkin kamu di sini punya kemampuan mungkin spiritual atau penyembuh ya, sehingga ada orang yang beberapa nyaman dengan kamu, pada akhirnya dari mulut ke mulut cerita ya, dan mulai terbangkitkan lagi nih karismanya kamu ya, terus lebih terkenalnya kamu saat ini. Orang-orang tuh kayak lebih kenal kamu dibandingin pasangan kamu. Sekarang-sekarang ya, mulai seneng deket sama kamu. Perubahan semesta segitu drastisnya ya, diberikan anugerah. Entah yang terlihat sama aku di sini, kamu kayak dapet penghormatan lah dari orang kebanyakan, mau tua mau muda ya. Apalagi mungkin yang usia-usia muda di sini banyak yang seneng deket sama kamu. Aku lihat emang kuat ya, secara energi kamu kuat banget di sini. Secara energi terlihat sangat kuat dan energik. Walaupun kamu di sini nggak ngomong, nggak pick me ya, orang paham. Oh ini orang keren nih. Dari omongan orang sih, dari satu mulut ke mulut yang lain, akhirnya kamu jadi tenar. Seperti itu. Oke, ini energi dari zodiak Taurus ya. Ada Gemini, ada Aquarius, Capricorn, Aries, Leo, Aries, dan Sagittarius, Aquarius, Leo, dan ada Leo. Oke, kebanyakan mungkin ada Pisces ya, Pisces, dan itu zodiaknya. Mereka emang orang yang keren-keren ya. Jadi ngerti kan elemen yang udah aku bacain tadi, tanpa ngomong gitu dia terkenal dengan sendirinya karena kemampuan. Itu yang pertama, apa yang dilihat mata sama orang-orang itu bukti bahwa kamu itu emang nggak bisa diremehin ya. Makanya kamu terkenal, dari mulut ke mulut disampaikan. Ada yang mencoba untuk menjatuhkan kamu, mungkin saja ya, dari beberapa mungkin sudah terlewati itu. Kalah kan, nggak ada yang menang.
Ya karena kamu sudah terjaga, terlindungi dari apa? Dari banyaknya masalah yang mungkin sebelum ini ngerasain, sekarang-sekarang udah enteng gitu. Mungkin dulu-dulu ngerasain parah banget. Kesini-sini kamu tambah ringan, tambah bisa keluar dari situasi yang orang-orang mungkin bisa cari psikiater, ya, bisa cari reader tarot untuk nyembuhin batinnya yang terluka, tapi kamu enggak. Kamu dikit demi sedikit bergerak dengan kemampuan kamu, pembimbingnya dari semesta langsung, dan masalah-masalah itu adalah ilmu buat kamu sehingga kamu bisa belajar sendiri, dan akhirnya kamu bisa membagi kepada orang-orang yang saat ini banyak yang deketin kamu walaupun jarang-jarang ketemu, tapi orang-orang itulah yang membawa rezeki atau keberkahan buat kamu sehingga kamu semakin lama semakin harum namanya, dan dia pun jadi akan sangat takut kehilangan kamu. Makanya dia akan berjuang. Apalagi di sini hati-hati, ada crossroad, artinya ada kemungkinan. Ada kemungkinan, ditambah lagi ada lilis. Ada kemungkinan kamu punya demenan ya. Ya karena kamu udah secara biologisnya nggak ada yang bisa muasin, dia nggak bisa muasin. Hati-hati, ujiannya sekarang itu kamu di sana ya, diri kamu sendiri gitu. Perasaan itu, keinginan itu yang akan menjadi jalan ujiannya. Oke, kita lihat untuk inisialnya guys. Ada nggak ya namanya pasangan kamu di sini atau nama kamu? Tuh kan, teman-teman kalau udah sering deketan deketan sama channel aku, deketan sering lihat channel aku, itu kejadiannya selalu ada yang aneh loh. Aku nggak bisa cerita soalnya pasti kan beberapa orang nggak ada yang percaya, ada yang enggak. Udah dah, nggak usah diceritain ya. Ada aja gitu loh, ada aja. Doain ya, semoga aku nanti bisa diundang sama channel yang udah senior gitu ya. Soal apa aja gitu bahas. Oke guys, sehat selalu buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah selalu mampir dan menemani channelku dari bawah banget. Ya emang susah banget naiknya, tapi disyukuri. Ini rezekinya aku nggak bisa protes ya. Kita semua ada kekurangan, ada kelebihan. Sebaiknya orang-orang yang mempunyai kelebihan memang tidak banyak merendahkan ya, walaupun itu kita banyak bertebaran orang-orang baru dengan keahlian baru ya, disambut aja, karena banyak orang beda kepala, beda pemikiran, beda cara bekerja, tapi sama-sama ingin menolong, sama-sama ingin membuka jalan atau peluang sukses orang-orang yang datang kepada teman-teman yang baru berusaha atau berkarir di dunia tarot atau spiritual. Oke. Semakin kita menghargai, maka semakin banyak ilmu yang datang. Semakin kita banyak menghina, akan semakin rendah kita nanti ke depannya. Ya, selalu ingat dengan perputaran planet, matahari, bumi, bulan, semua berputar. Kita akan kebagian jatahnya buat sakit, buat sehat, buat dihina, atau semacamnya yang buruk-buruk, tapi kita berdoa yang baik-baik ya. Semoga kita terhindar dari segala luka karena ucapan dan mulut orang-orang, terutama pasangan kita ya. Dan wajib banget kita sadar diri gitu. Kalau kita nggak mau ngedapetin hal itu, jangan sampai kita kayak kepancing buat diajakin ngobrol tentang kekurangan pasangan ataupun orang lain. Oke? Lebih baik ngadunya sama yang di atas saja, walaupun gak didengar, tapi seringnya kekuatan yang kita terima setelah mengadu, iya nggak? Dadah semuanya, sehat selalu ya, dah.